Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 23, demikian firman-Nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang berkata demikian. Beragama belum tentu beriman, tetapi beriman pasti beragama. Demikianlah dalam kehidupan beragama pada masa kini, secara khusus dalam konteks Indonesia, kita bangga sekaligus prihatin. Kita bangga karena orang-orang Indonesia pasti adalah orang-orang yang beragama. Bahkan agama yang dipeluk seseorang itu pasti akan tertulis di kartu identitas atau di kartu tanda penduduknya. Tetapi kita prihatin atas cara berpikir, berbicara, dan cara bertindak anak-anak bangsa di tengah-tengah negeri kita, Indonesia ini, yang sering sekali cepat sekali jatuh ke dalam paranoia, yaitu kecurigaan yang berlebihan. Baik kecurigaan antar umat beragama, kecurigaan antar suku, kecurigaan politis, dan kecurigaan yang lain. Bahkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga dicurigai. Dan anehnya juga, di dalam pribadi-pribadi bangsa ini juga, tindakan perbuatan baik seseorang juga dicurigai. Kenapa dia berbuat baik ya? Apa yang mau diinginkan? Apa tujuannya? Senantiasa begitu, paranoia. Dan demikian juga Bapak Ibu sering sekali cepat marah dan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Negara, anak-anak negeri ini cepat sekali marah. Dan ujaran-ujaran yang diucapkan sering sekali menjadi ujaran-ujaran kebencian. Saling menyalahkan, saling mencela, saling mencaci satu dengan yang lain. Dan yang lebih miris lagi, sangat banyak anak-anak bangsa ini yang cepat-cepat bertindak anarkis dan destruktif. Kita melihat pada hari-hari terakhir ini terjadi perang tawuran antara geng. Dan yang lucu dan yang aneh pada hari terakhir ini negara ini, semakin banyak ormas dan sepertinya main tentara-tentaraan. Lucu melihatnya karena seolah-olah masa kanak-kanak tidak puas. Pertanyaannya, apakah anak-anak bangsa yang bangga dan fanatik dengan agamanya masing-masing ini tidak beriman atau sungguh-sungguh beriman? Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini dan diajar bahwa rupanya iman itu harus nyata dari buah dan tindakan perbuatan itu. Maka karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di ayat 21 dalam Matius kita ini, bacaan ini Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Maka beriman bukan sekedar melakukan ritus-ritus agama. Beriman bukan sekedar menghafalkan ayat-ayat suci. Beriman bukan berarti hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu pujian. Beriman bukan sekedar berkata-kata agamis, tetapi bertindak selantiasa sarkastis dan destruktif. Sebelumnya di ayat 16, Tuhan Yesus berkata demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Saudaraku, seseorang yang beriman dapat dilihat dari buah pikirannya, dari buah perkataannya, dari buah tindakan-tindakannya.
Walau seseorang berbuat atas nama Tuhan, menghafalkan ayat-ayat suci, dan melakukan lagu-lagu pujian senantiasa, dan menganggap semua lagu-lagu yang sekuler ini sebagai lagu-lagu yang duniawi, dan tidak mau menyanyikannya. Tapi kalau senantiasa dia mencurigai orang melakukan hal yang baik, berpikir negatif terhadap orang yang lain, dan kata-katanya juga senantiasa adalah kata-kata yang penuh ujaran kebencian, tentunya dia itu tidak beriman. Karena itulah saudaraku yang terkasih, marilah kita hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus, supaya bila tiba saatnya kita ikut diselamatkan. Maka orang yang beriman pasti membuahkan buah-buah roh, yaitu cinta kasih dan kedamaian. Pasti akan ramah tamah, pasti akan lemah lembut, pasti akan mau berbagi dan berdamai sejahtera dengan sesama. Maka karena itu, mari kita buahkan buah yang baik sebagai bukti nyata dari iman kita kepada Kristus Yesus. Selamat menunjukkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami, perlengkapi, membuahkan buah-buah roh sebagai buah iman kami dalam kehidupan keseharian. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, kami boleh ikut masuk ke dalam pesta sukacita, yaitu para pemenang yang telah memenangkan pertarungan imannya di surga yang kekal. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.